Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengasihi Tuhan Yesus. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Kristen. Hari ini kita akan belajar dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat pertama sampai yang ke-5. Sebelum melanjutkan, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan kami Yesus, kami bersyukur untuk hari baru pemberian Tuhan, dan terlebih bersyukur untuk kesempatan baru belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, pimpin dan sertai setiap kami masing-masing dimanapun kami berada, agar kami mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya dengan taat dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-5, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkata Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Amin. Saudara-saudara, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, kita melihat serombongan orang mengikuti Tuhan Yesus dan murid-muridnya ketika Yesus dan murid-muridnya menyeberangi Danau Galilea. Ketika Yesus tiba di tempat tujuan, ribuan orang sudah menunggu Dia. Mereka dalam kondisi kepanasan, keletihan, dan juga kelaparan. Ini merupakan persoalan yang besar karena jumlah mereka begitu banyak. Dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 15 dikatakan bahwa tempat itu tempat yang sunyi dan hari sudah gelap. Dalam keadaan seperti itu Yesus bertanya kepada Filipus dalam ayat yang ke-5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Saudara-saudara, Filipus ketika ditanya oleh Yesus perihal makanan, segera dia membuat kalkulasi. Ia tahu berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk memberi makan begitu banyak orang. Tetapi di sisi lain, jawaban Filipus menunjukkan sifat kebanyakan manusia, yaitu melupakan kuasa Tuhan Yesus. Kita semua sering berada dalam persoalan semacam ini, yaitu tidak mengikut sertakan Tuhan Yesus dalam masalah yang kita alami. Ketika kita mempunyai persoalan, pergumulan, dan tampaknya rumit sekali, yang sering terjadi, kita berpikir sendiri, "Oh, mungkin baiknya seperti ini. Saya harus melakukan ini. Lebih baik saya memakai jalan seperti ini." Dan seterusnya. Tetapi kita lupa untuk mengikut sertakan Tuhan. Mari kita belajar sesuatu dari perikop ini. Yang pertama, mari kita serahkan semua kekuatan kita, sehingga ketika persoalan muncul, seringkali kita menjadi seperti orang yang tidak bertuhan, tidak mengenal Tuhan Yesus. Kita seringkali bertanya, dari mana jalan keluarnya? Dari mana pertolonganku? Pemazmur ketika memiliki pergumulan seperti itu, dia menjawab dalam Mazmur 121 ayat yang kedua, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi."
Coba saudara bayangkan, persoalan besar atau persoalan serius seperti apa yang terlalu besar bagi Tuhan? Tentu tidak ada. Dalam Yeremia pasal 32 ayat yang ke-27, Allah berfirman, "Akulah Tuhan Allah semua orang, tidak ada yang sulit bagiku." Jadi tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan untuk dipecahkan. Apakah saudara percaya akan hal itu? Mari kita belajar yang kedua dari perikop Yohanes pasal 6. Tidak ada orang yang terlalu kecil untuk dipakai Tuhan. Tuhan Yesus memakai orang-orang untuk memecahkan persoalan. Dalam kesempatan ini, dalam ayat yang ke-8 dan 9, dia memakai seorang bocah laki-laki. Ayat yang ke-8 dan 9 demikian. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Saudara-saudara, dalam 1 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang ke-28, jelai digunakan untuk makanan kuda dan ternak. Sebagai makanan, jelai dianggap kurang berharga dan dipandang sebagai lambang kemiskinan. Tetapi Tuhan Yesus memakainya untuk memberkati sekumpulan besar orang. Ini satu peristiwa luar biasa, yang biasa menurut ukuran manusia, Tuhan jadikan luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Saudara-saudara, coba perhatikan. Pertama-tama, bocah itu memberikan semua bekalnya kepada Tuhan. Sekarang ada pertanyaan, apakah saudara mau dipakai Tuhan? Jika saudara bersedia, sudahkah saudara memberi dia segalanya? Tuhan meminta agar saudara dan saya memberi dia seluruh hidup kita. Ingatlah dalam perikop bacaan kita, bocah itu memberi seluruh bekalnya. Tetapi apakah akhirnya dia menjadi kelaparan? Justru sebaliknya, karena bocah itu memberi, maka seluruh orang mendapat makan. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 38 dikatakan demikian, "Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Saudara-saudara, ingatlah senantiasa bahwa tidak ada pemberian yang terlalu kecil baginya untuk dapat dipakai menjadi alatnya, menjadi alat Tuhan. Tuhan Yesus hanya meminta apa yang ada pada saudara, bukan apa yang tidak ada pada saudara. Tuhan meminta saudara untuk melakukan apa yang memang bisa saudara lakukan, memberi apa yang memang saudara miliki, bukan apa yang saudara tidak miliki. Dalam bacaan kita, Tuhan Yesus menerima bekal dari bocah ini yang sedikit sekali. Lalu ia membuat mukjizat dengan yang sedikit itu. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Saudara-saudara, mukjizat yang Tuhan Yesus adakan penting sekali. Bukan karena dia sekedar memberi makan 5.000 orang, tetapi karena melalui mukjizat itu ia menyatakan kepada kita semua bahwa ia sanggup mengenyangkan rasa lapar yang jauh lebih parah lagi, yaitu rasa lapar rohani. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus.
supaya kita percaya kepadanya. Dia adalah roti rohani. Dunia ini berpendapat bahwa yang dibutuhkan orang-orang hanyalah makanan yang akan dapat binasa. Tetapi terlebih penting adalah memberi makan makanan rohani kita yang senantiasa lapar akan firman Tuhan, taat melaksanakannya, setia kepada Tuhan. Itulah makanan kita yang sejati, yang membawa kita sekalian kepada kedewasaan rohani, kepada berkat yang terus-menerus mengalir di dalam hidup kita. Dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35, Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Tuhan Yesus adalah roti yang memberi kepuasan dan juga kehidupan. Jikalau kita beriman kepadanya, jikalau saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur jikalau hari ini kami boleh kembali belajar sesuatu yang penting, bahwa kehidupan manusia tidak sekedar membutuhkan makanan secara jasmani, tetapi jauh lebih penting kami memerlukan Tuhan Yesus Kristus sebagai roti hidup yang memberikan keselamatan, kehidupan kekal. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami masing-masing para pendengar dimanapun berada, agar kami boleh menjadikan Engkau, ya Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi, dan mendapatkan kehidupan kekal tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara kini dan selamanya. Amin.